selamat hari Minggu anak-anak yang di rumah. Wah, senang sekali ya Ibu Guru Risma. Iya, kita betul. boleh berjumpa lagi dengan anak-anak sekolah minggu kita yang ada di rumah dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Masale. Nah, sebelum kita mulai ibadah, yuk kita sapa anak-anak sekolah minggu yang di rumah. Ayo. Ya, anak-anak yang di rumah apa kabarnya? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, anak-anak, kita mau memuji Tuhan, semuanya berdiri. Nah, kita mau memuji Tuhan, tidak boleh ada yang malas-malas, tidak boleh ada yang malu ya. Karena hari ini adalah harinya Tuhan, kita harus memuji Tuhan dengan gembira, dengan senang hati. Kita mau menyanyi, senang-senang memuji Tuhan. Ayo semuanya semangat. Jangan malas ya. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Hey, senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Yesus Tuhanmu senang dipuji. Melompat-lompat senang di daun, menari-nari memuji Tuhan. Kita ulang pujian ini, senang-senang memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Hey, senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Yesus Tuhanmu senang dipuji. Melompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan. Ya, semuanya lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan beserta kita dan pasti menolong kita. Semua katakan, Amin. salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita beribadah bersama. Salam juga. Nah, silakan. anak-anak yang di rumah, saat ini kita akan sama-sama membaca Mazmur kita pada minggu hari ini. Ya, Mazmur kita terambil dari Mazmur 78 ayat yang ke-70. Mazmur 78 ayat yang ke-70, Ibu Guru bacakan. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Ya, amin. Nah, saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Debbie. Tapi sebelumnya kita menyanyi pujian Baca Kitab Suci. Ayo semuanya berdiri, kita bergerak bersama ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa
anak-anak di rumah, sebelum kita mendengarkan cerita, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang begitu baik, kami bersuka cita ya Tuhan, kami boleh berjumpa lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Masale. Dan saat ini ya Tuhan, kami sangat rindu mendengarkan firman Tuhan, cerita Alkitab. Tuhan tolong kakak guru, ibu guru kami yang akan bercerita, agar dia boleh bercerita dengan baik. Dan berkati kami, anak-anak sekolah minggumu, agar kami boleh mendengarkan dengan baik, dan kami boleh mengerti apa yang ibu guru kami ceritakan. Ya Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, selamat pagi adik-adik. Ya, senang sekali pagi ini Kakak Debbie boleh menyapa adik-adik walaupun masih secara online. Sekarang kita akan mendengarkan cerita yang baru, cerita Alkitab. Nah, masih ingat cerita minggu lalu? Cerita kita tentang Raja Saul yang ditolak oleh Tuhan. Nah, kenapa Raja Saul ditolak oleh Tuhan? Karena dia tidak taat. Nah, Tuhan ingin menggantikan Raja Saul. Nah, siapa kira-kira yang akan menggantikan Raja Saul? Ada yang tahu? Ya, kita dengar ceritanya. Tuhan berfirman kepada Bapak Samuel. Tuhan berfirman menyuruh Bapak Samuel pergi ke Betlehem. Pergi bertemu dengan seorang bapak bernama Bapak Isai. Nah, karena salah seorang dari antara anak-anaknya akan menjadi raja menggantikan Raja Saul. Tapi Bapak Samuel bilang, saya takut Tuhan, nanti ketahuan Raja Saul saya bisa dibunuh. Tetapi firman Tuhan berkata kepada Bapak Samuel, pergilah, bawalah kambing domba ke sana dan berikanlah persembahan bakaran di sana. Lalu undanglah juga Bapak Isai dan anak-anaknya. Ya, Bapak Samuel melakukan seperti yang diperintahkan oleh oleh firman Tuhan. Pergilah Bapak Samuel ini ke Betlehem. Sesampai di sana ia melakukan persembahan, ia mengundang Bapak Isai dan anak-anaknya. Ya, setelah melakukan ibadah, Bapak Samuel ini pun memanggil anak Bapak Isai yang pertama. Dia panggil, wah badannya besar, wajahnya ganteng. Bapak Samuel berpikir, pasti inilah yang dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Raja Saul. Tetapi firman Tuhan berkata, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat oleh Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dipanggil lagi anaknya yang kedua. Badannya juga besar, wajahnya juga ganteng. Tapi ternyata bukan itu yang dipilih oleh Tuhan. Sampai anaknya yang ketujuh, Tuhan belum memilih mereka menjadi raja. Bapak Samuel bertanya kepada Bapak Isai, Bapak Isai, masih adakah anakmu yang lain? Bapak Isai bilang, oh iya, saya masih punya satu anak bungsu, yang paling muda, yang paling kecil. Bapak Samuel pun menyuruh Bapak Isai untuk memanggil anaknya yang bungsu. Anaknya yang bungsu ini sedang menggembalakan kambing domba. Akhirnya datanglah anak yang paling bungsu ini. Anak yang bungsu ini bernama Daud. Nah, Daud ini wajahnya masih kemerah-merahan, dia masih muda, tetapi dia pintar bermain kecapi. Dia sangat pintar bermain kecapi. Nah, ketika itu lalu firman Tuhan berkata kepada Bapak Samuel, urapilah dialah yang kupilih menjadi raja menggantikan Raja Saul. Akhirnya Bapak Samuel mengambil minyak dan mengurapi Daud menjadi raja bangsa Israel. Nah adik-adik,
apa yang terjadi dengan Bapak Saul? Bapak Saul semenjak dia ditolak oleh Tuhan, dia sering dimasuki oleh roh jahat. Nah, ketika dia dimasuki roh jahat, yang bisa membuatnya tenang hanya permainan kecapi. Nah, oleh karena itu hambanya memperkenalkan Daud kepada Raja Saul. Nah, ketika Raja Saul mendengar permainan kecapi Daud, dia sangat tenang, dia sangat senang. Nah, hatinya menjadi tenang. Nah, adik-adik, di situ pula Daud banyak belajar tentang istana, tentang kerajaan dari Bapak Saul ini. Adik-adik, apa yang kita mau pelajari dari cerita kita pagi ini? Bahwa Tuhan memilih kita, Tuhan memilih Daud bukan karena dia ganteng, bukan karena badannya besar, tetapi karena apa? Karena dia taat kepada Tuhan, dia dengar-dengaran kepada Tuhan, dan dia setia kepada Tuhan. Ya, demikianlah cerita kita terambil dari 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 23, judulnya Tuhan memilih Daud. Ya, anak-anak yang ada di rumah sudah mendengarkan cerita ya. Jadi Tuhan tidak melihat siapa kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Walaupun kita masih kecil, tapi kalau kita betul-betul menjadikan Tuhan sebagai panglima kita, Tuhan akan selalu menyertai kita dan Tuhan akan menjadikan kita sebagai pahlawan kecil. Nah, mari kita menyanyi pujian Aku Pahlawan Kecil. Ayo semuanya berdiri. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Ya, anak-anak di rumah, ayo siapkan persembahannya. Kita akan membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Tuhan sudah pelihara kita sehingga kita masih boleh berjumpa lagi. Nah, sebagai ungkapan syukur kita bawa persembahan kita. Semuanya membawa dengan penuh sukacita. Dan sambil membawa persembahan kita bernyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, adik-adik, saat ini kita akan berdoa syafaat. Semua lipat tangan, tutup mata, duduk yang tenang, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini ya Tuhan. Kami boleh melaksanakan ibadah ya Tuhan, walaupun secara online tapi tidak mengurangi sukacita kami dalam memuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu kami ya Tuhan dalam keseharian mereka, baik dalam bermain maupun dalam belajar walaupun masih secara online ya Tuhan. Tuhan senantiasa mau memberkati anak-anak kami ya Bapa. Berkati juga orang-orang tua dari adik-adik sekolah minggu kami. Tuhan mau memberkati dalam pekerjaan mereka, dalam aktivitas mereka sehari-hari.
terutama dalam mendidik adik-adik kami sehingga adik-adik kami Tuhan dapat tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Ibu guru sekolah minggu kami Tuhan, Tuhan mau berkati dalam segala keseharian mereka Tuhan, yang dalam bekerja, yang dalam bangku kuliah, maupun yang dalam mencari pekerjaan, Tuhan yang senantiasa mau memberkati mereka. Berkati pula bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan mau berkati dari pemerintah pusat sampai yang ke desa-desa ya Tuhan. Berkati pemimpin kami sehingga dapat memimpin kami seturut kehendak-Mu. Kami juga berdoa buat pandemi yang masih berlangsung Tuhan. Semoga wabah ini ya Tuhan cepat berlalu dari antara kami ya Tuhan. Dan dari kesemuanya itu ya Tuhan, hanya nama-Mu yang kami puji dan kami muliakan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami, permohonan kami yang kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, saat ini kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terdapat dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7b. Ya, kita dengarkan ya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Nah, anak-anak di rumah, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita akan bernyanyi Laskar Kristus. Ayo kita semua berdiri, kita semangat, kita bersuka cita, kita bernyanyi Laskar Kristus. Ayo semua berjalan ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siapkan. Saya laskar Kristus, siapkan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Kita mau menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bernyanyi karena Engkaulah Yesusku.